Halo teman-teman, kembali lagi di Sanggar Talenta. Pagi ini saya ingin berbagi bagaimana caranya untuk mengetahui jurnal yang mudah publish atau yang mudah meng-ACC artikel kita. Jadi kalau kita mau menerbitkan artikel, kita harus tahu jurnal mana yang kemungkinan besar menerima atau mempublish artikel kita. Ini saya mau mengetahui jurnal-jurnal internasional yang memang bereputasi ya. Nah, teman-teman silahkan kunjungi di bagian Cimago JR ini, atau teman-teman ketikkan aja Cimago di Google, nanti langsung menuju ke link yang seperti ini ya. Saya contohkan aja biar lebih jelas. Nah, ketikkan aja Cimago seperti ini, kemudian enter. Setelah itu tinggal diklik bagian sini. Maka tampilannya akan sama seperti saya, seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mencari jurnalnya, bisa langsung ketik di sini. Tapi jika teman-teman belum tahu, teman-teman lihat di bagian jurnal ranking di bagian sini ya. Kita klik saja di bagian sini, maka akan muncul deretan seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini adalah jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Di sini Q1 sampai nanti ada sampai Q4 ya. Kalau teman-teman scroll bagian bawah dan next, nanti akan menemukan yang namanya Q1, Q2 sampai Q4. Karena jurnal yang bereputasi itu Q1 sampai Q4 ya. Paling rendah itu Q4. Nah, saya mau ngasih tahu nih bagaimana caranya untuk mencari jurnal-jurnal yang kemungkinan besar menerima artikel kita. Caranya adalah teman-teman lihat di bagian total doc per 3 tahun, 3 years ini ya, sama yang total doc yang 2022. Ini datanya yang paling terakhir 2022 ya. Saat ini kan tahun 2023. Data yang muncul di bagian sini itu pasti tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2022. Karena 2023 itu belum selesai. Nah, dilihat bagian sini teman-teman, per 3 tahun ini, jurnal yang CAA Cancer ini, dia mengeluarkan 118 artikel per 3 tahun ya. Dan per tahun kemarin atau tahun 2022, jurnal ini menerbitkan 44 artikel. Jadi ini sebenarnya ini rendah. Karena 44 artikel dalam 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan, berarti 44 dibagi 12. Jadi itu tidak terlalu banyak ya. Sedikit banget. Jadi antara 1 bulannya perkiraan berapa? Ya sekitar 4 ya, atau sekitar situ. Enggak banyak. Sedangkan biasanya orang-orang mau nerbitkan ke jurnal internasional itu banyak banget seluruh dunia ya. Nah, caranya adalah teman-teman sebenarnya cari aja yang paling terbanyak, yang lebih dari 1000 ya. Disarankannya 1400 atau bahkan ini 3000 ya. Jadi 3000 dalam tahun kemarin itu banyak banget berarti kan. Dan yang 3 tahun terakhir ini, maksud saya selama 3 tahun itu jurnal Nature ini dia mengeluarkan 7400 sekian. Sangat banyak sekali. Jadi kemungkinan besar artikel kita yang dipublish di sini pastinya ada kemungkinan besar diterima gitu. Nah, itu ya. Tapi teman-teman perlu diketahui juga bahwa artikel-artikel yang mau diterbitkan itu harus tahu mau di jurnal mana gitu. Nah, kalau misalkan mau di jurnal bahasa misalkan, teman-teman cari dulu all subject-nya di sini. Nah, bahasa itu adanya di sosial. Nah, seperti ini. Nah, klik ya. Kemudian kategorisnya kita bahasa pilih. Nah, ini adalah bahasa ya. Kalau mau teman-teman yang lain juga boleh. Misalkan mau yang lain. E-learning, gender, human factors, tergantung ya. Saya coba untuk ke bagian bahasa dulu ya, bagian sini.
Nah, kalau bahasa itu dia tidak terlalu banyak ya. Saya lihat paling tinggi itu antara ratusan nggak sampai ribuan. Nah, artificial ini dia lumayan besar, 270 dibandingkan yang lainnya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalau ada tanda-tanda yang seperti ini, yang ada tanda kunci ini, kemungkinan besar dia berbayar ya. Berbayar, nggak gratis. Kenapa? Karena biasanya kalau open access itu kita yang bayar. Ya, jadi nanti bisa diakses oleh banyak orang. Tapi kalau misalkan yang tidak ada tanda yang terbuka begini, tandanya kemungkinan gratis. Tapi ya harus cek dulu ya. Bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman, misalkan saya mau di mana ya? Di Studies in Second Language Acquisition. Misalkan klik di bagian sini. Ini close saja karena iklan ya. Nah, ini kan ada social science itu, ada kategorinya education, linguistic, and language. Oke. Indeksnya 109 dan teman-teman pilih di bagian homepage untuk menuju websitenya. Dan di sini adalah websitenya. Oh, bukan ya. Apa ini? Cambridge. Coba. Ini harusnya Cambridge. Oh ya benar ya, Cambridge University Press. Coba saya cari yang dari Indonesia aja dulu ya, yang lebih mudah. Kalau Indonesia berarti regionnya saya coba Indonesia, ada nggak ya? Lebih websitenya lebih enak aja. Kayak misalkan bagian International Journal Language Education, ini apa? Studies. Misalkan yang ini Q1 ya. Q1 Syiah Kuala University. Berarti kita ke bagian homepage. Bagian sini ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada websitenya dan di sini ada keterangan Q1. Untuk keterangan Q1 ini sebenarnya bisa dilihat juga di bagian bawah, teman-teman, ada Q1 ya. Nah, di sini berarti bereputasi yang Q1. Seperti ini. Nah, untuk melihat keterangan-keterangannya ada di bagian sini, teman-teman. Apakah berbayar atau tidak? Pilih author fee di sini. Dan di sini ada keterangannya, artikel processing itu di charge-nya berapa di sini? 3.500.000, teman-teman. Sedangkan untuk selain orang Indonesia, dia itu sekitar $270. Nah, seperti itu teman-teman. Dan teman-teman baca keterangan-keterangan yang ada di sini biar nanti teman-teman kemungkinan besar artikelnya diterima kalau berdasarkan template yang ada di sini. Dan jangan lupa similarity-nya juga dicek katanya ya. Turnitin report result is more than 20%, itu kemungkinan besar tidak akan diterima. Oke, saya kira cukup mengenai pengenalan ini, sangat mudah sekali. Oh ya, satu lagi menurut saya kalau teman-teman mau tahu kapan ini terbitnya juga bisa ya. Tapi ada nggak di sini? Memang harus cari dulu, harus dibaca. Jika tidak ada, kita menuju ke arsip teman-teman. Di bagian sini arsip. Dan di sini adalah terbitannya yang udah keluar. Kita klik aja, misalnya yang paling atas. Nah, di sini ada referensi-referensi yang menurut saya contoh template-nya ya, yang sudah publish. Jadi disarankan kita membuat referensi atau citasinya salah satu artikel dari sini referensinya. Supaya artikel kita itu lebih kemungkinan besar diterima kayak gitu. Jadi harus ada salah satu lah yang bisa dijadikan referensi dari artikel yang salah satu di sini. Kita tinggal klik aja di bagian sini teman-teman. Dan di bagian sini ada download ya. Tapi kalau nggak download juga nggak apa-apa. Nah, biasanya ada receive gitu. Nah, ada di sini ya. Receive-nya dia 1 Desember. Kemudian ada revisian 16 Maret. Kemudian diterimanya tanggal 7 April. Dan publish-nya 31 Mei. Nah, jadi perkiraan bulan Mei, teman-teman. Oke, menurut saya sudah cukup ya
Jadi saya sarankan teman-teman cek dulu di Cimago ini. Thank you very much dan have a nice day.